Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama USMR Bersandar, bersuara untuk pendengar. Aku Farsha, Angti 17 dari Divisi Humas, senang bisa membawa teman-teman lagi di perjalanan kesehatan kita yang pastinya informatif dan juga inspiratif. Hari ini USMR Bersandar dapat kehormatan khusus karena kita akan ditemani oleh ahli kesehatan yang kompeten, Dr. Bimo Aryotejo. Mungkin boleh sedikit diberi gambaran dok terkait latar belakang dan spesialisasi dokter. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Bimo Aryotejo, spesialis kulit dan kelamin. Iya, spesialis kulit dan kelamin ya. Apa lagi? Mungkin latar belakang sekolah. Oke. Saya lahir dan besar di Solo. Dari SD sampai SMA saya di Solo, SD Negeri Purworejo 35, SMP 1 Solo, SMA 1 Solo, baru kemudian kuliah di Jogja, kemudian selesai S1, selesai dokter, saya sempat 3 tahun, saya dulu 3 tahun GP di Rumah Sakit Syarif Hidayatullah di situ. Nah, kemudian setelah 3 tahun GP di situ, saya kembali ke Jogja buat PPDS kulit dan kelamin. Luar biasa keren sekali ya teman-teman Dr. Bimo ini. Karena yang datang ke sini adalah dokter spesialis kulit, pasti bahasan kita tidak jauh dari dunia seputar kulit, kesehatan kulit ya teman-teman. Jadi gini dok, kalau saya perhatiin kayaknya perkembangan zaman belakangan ini semakin banyak orang-orang yang lebih aware sama tubuh sendiri, sama penampilan tubuh, dan mungkin salah satu yang menunjang itu kan kesehatan kulit ya dok. Mungkin teman-teman di sini atau di rumah sana yang menonton banyak yang sudah tahu atau bahkan ngerasain sendiri atau bahkan belum tahu tentang dermatitis nih dok. Jadi aku mau nanya-nanya dok seputar dermatitis. Sebenarnya dermatitis itu apa sih dok? Oke. Dermatitis kan sebenarnya istilah medis ya. Jadi derm itu kan kulit ya. Kemudian itis itu peradangan. Jadi kalau dermatitis secara harfiah kan memang peradangan pada kulitnya. Oke. Kalau orang umum, orang awam biasanya menyebutnya sebagai eksim. Jadi eksim sama dermatitis sebenarnya sama aja sebenarnya. Jadi hal yang sama ya dok. Eksim mungkin emang awamnya lebih dikenal eksim ya dok daripada dermatitis. Iya betul. Kalau untuk dermatitis sendiri ada jenis-jenisnya gitu nggak dok? Kalau dari kronologisnya ya, urutan perjalanan penyakitnya, memang ada yang membaginya menjadi dermatitis akut, ada yang membagi kemudian dermatitis kronis, dan diantaranya ada dermatitis akut. Itu perjalanan penyakitnya. Tapi ada juga yang membaginya berdasarkan bagian tubuh yang terkena. Ada yang dermatitis seboroik, dermatitis numularis, itu tergantung bentuknya juga. Kemudian ada riwayat alergi atau tidak, itu dermatitis atopi gitu. Jadi sebenarnya ada berbagai jenis dermatitis sih, tapi intinya sebenarnya semua jenis kelainan kulit yang ditandai dengan adanya peradangan di kulit ya namanya dermatitis. Jadi kalau dalam kesimpulannya dok, semua peradangan pada kulit disebutnya itu dermatitis gitu ya? Apapun penyebabnya, betul. Kalau untuk penyebabnya sendiri biasanya apa saja dok? Nah, tergantung dong, tadi saya bilang tuh tergantung dermatitisnya, dermatitis jenis yang mana, kemudian terjadi pada usia berapa, berbagai macam. Mungkin tahu dermatitis jenis apa? Tentunya. Mungkin tahu apa, contoh gambarannya deh, dermatitis atopik, yaitu faktornya kan banyak ya, dermatitis atopik itu kan ada dermatitisnya dan ada atopiknya. Jadi kan berarti ada peradangan di kulit yang dikaitkan dengan adanya atopik, riwayat atopik pada orang tadi. Atopik itu kan riwayat alergi yang diturunkan. Jadi kan kejadian dermatitisnya ada kaitannya dengan alerginya. Jadi faktor alerginya menyebabkan dermatitisnya. Kemudian ada juga dermatitis seboroik gitu ya. Seboroik itu kan bagian tubuh yang banyak kelenjar minyaknya. Jadi dermatitis seboroik berarti kan dermatitis yang timbul pada bagian seboroik, yang bagian yang ada kelenjar minyaknya. Itu kan faktornya macam-macam. Kalau atopik kan ada hubungannya dengan alerginya, berarti kan ada hubungannya dengan genetik yang dia punya. Memang barrier kulitnya memang tidak bagus. Kemudian kalau seboroik berhubungan dengan produksi kelenjar minyak. Kemudian kalau misalkan lembab, kelenjar minyaknya aktif, baru kemudian dermatitisnya keluar.
Jadi Ya. banyak aspek ya dok Banyak, yang bisa iya, menyebabkan betul. dermatitis. Jadi Kalau bisa. selain dari alergi atau produksi minyak dok, misalkan dari hal-hal eksternal lain gitu dok, apakah ada juga? Ada juga. Mungkin pernah dengar mengenai dermatitis kontak ya. Dermatitis kontak itu kan dermatitis yang timbul karena ada bahan yang kontak dengan kulit. Nah, itu bisa dibagi dua, dermatitis kontak alergi atau dermatitis kontak iritan. Ya. Perbedaannya tergantung kontaktannya, ada terjadi nggak di situ ada reaksi imunologis atau enggak. Nah, itu ada dermatitis kontak alergi atau dermatitis kontak iritan. Baik dok, kalau misalkan kondisi-kondisi tertentu dok yang bisa memperingan atau memicu atau bahkan memperburuk kondisi dermatitis itu ada nggak dok? Dermatitis itu selalu yang perlu kita sampaikan ke pasien adalah dermatitis akan kambuh-kambuhan. Iya, dermatitis itu akan bisa kambuh-kambuhan, bukan selalu sih ya, tapi bisa kambuh-kambuhan. Jadi tergantung dari pemicunya apa. Kalau misalkan kita bisa mengidentifikasi pemicunya, kemudian kita bisa mengeliminasi pemicunya, ya tentu saja kita bisa mencegah timbulnya dermatitis. Gitu. Tapi kalau kita nggak tahu pemicunya apa, bisa aja itu timbul lagi kambuh lagi gitu. Kalau untuk yang memperparah tergantung pemicunya apa, yang memperbaiki kondisinya ya kembali lagi pemicunya apa. Kalau ketahuan pemicunya tinggal dihilangin aja. Jadi memang harus tahu asalnya dan sumbernya itu apa gitu ya dok yang menyebabkan dermatitis di seseorang. Ya. Kalau untuk orang-orang ataupun populasi tertentu yang lebih berisiko terkena dermatitis itu siapa aja sih dok? Sebenarnya nggak ada yang spesifik ya, cuman yang tergantung jenisnya dermatitis tadi. Misalkan nggak dermatitis atopik, tentu saja orang yang punya riwayat atopik di keluarganya. Atopik itu yang seperti yang tadi saya bilang itu kan ada alergi. Riwayat alergi di keluarga itu kan nggak selalu atopik di kulit, jadi kan bisa aja di keluarga ada yang punya asma, di keluarga ada yang punya riwayat bersin-bersin pagi, rinitis alergi, di keluarga ada yang punya sering kebiasaan kucek-kucek mata, gatal, itu kan konjungtivitis alergi, kemudian baru yang dermatitis atopik tadi. Jadi kalau di keluarga ada yang punya riwayat atopi, biasanya kemudian dia punya kemungkinan ke arah dermatitis atopik juga. Ya dok, jadi nggak harus keluarganya punya keluhan gatal-gatal juga ya dok. Jadi dari keluhan asma atau gatal-gatal pada mata. Manifestasi atopik, manifestasi alergi kan bermacam. Bisa di saluran pernafasan jadinya asma, di hidung jadinya rinitis alergi, kemudian di mata jadinya konjungtivitis itu. Nah, kalau ada riwayat itu di keluarga, biasanya sih seseorang memiliki kecenderungan terjadinya dermatitis ya, dermatitis atopik. Mungkin teman-teman bisa jadiin sign nih dan lebih aware lagi ke depannya. Kalau untuk produk perawatan kulit tertentu gitu dok yang bisa bikin dermatitis itu ada nggak ya dok? Kalau pertanyaan seperti itu pasti ada. Jadi kan kalau misalkan produk itu kan berarti kan hubungannya dengan yang dermatitis kontak tadi, ya. Dermatitis kontak kan ada yang dermatitis kontak alergi dan dermatitis kontak iritan. Jadi tergantung komposisi kandungan dari produk tadi. Ada nggak bahan yang menyebabkan alergi atau ada nggak bahan yang menyebabkan iritan. Nah, kalau alergi itu biasanya kan yang paling sering adalah parfum, pewanginya, atau yang kedua adalah warnanya. Jadi seringkali produk yang dipakai itu terlalu wangi, kemudian orang yang sensitif bisa terjadi alergi karena setelah memakai produk tadi. Atau mungkin memakai produk kecantikan yang paling sering itu justru malah pewarna yang gelap. Jadi pernah dengar nggak alergi cat rambut? Oh iya dok, pernah. Alergi cat rambut sebenarnya ada zat kimia yang warnanya hitam sebenarnya sih. Itu yang bisa memicu terjadinya dermatitis kontak alergi. Jadi segala sesuatu yang cat yang lebih gelap itu cenderung malah justru menyebabkan terjadinya dermatitis kontak alergi karena cat rambut. Jadi hitam, biru tua, coklat tua, ungu tua, itu sebenarnya kalau misalkan orang alergi terhadap cat rambut, sebenarnya menghindari itu tadi semua. Terus
itu yang bikin alergi, itu kan parfum sama warnanya. Kalau yang bikin iritasi, jadi dermatitis kontaknya karena iritasi, itu semua bahan yang ya bikin iritasi. Contoh yang paling sering sih sabun ya, sabun, deterjen, terus ada juga produk-produk tertentu yang memicu eksfoliasi kulit, bikin ngelupas, bikin kering, nah itu kan efeknya jadi iritasi. Paling sering krim alam, jadi semua produk yang tulisannya mencerahkan, menghilangkan komedo, menghilangkan jerawat, itu biasanya efeknya adalah eksfoliasi. Jadi komedolitik itu kan dia kan ngelupasin kulit kan, nah itu kan bikin iritasi. Gitu. Jadi tergantung komposisi dari komposisi dari produknya, kemudian seberapa. Tapi kan produk yang dijual bebas itu kan sebenarnya sudah melewati berbagai macam uji coba ya. Jadi produk itu kan pasti sudah melewati uji coba yang dipakai banyak orang gitu. Jadi sebagian besar orang kemungkinan memang tidak mengalami iritasi. Tapi kalau pada orang tertentu yang memang sensitif, bisa aja timbul alergi atau iritasi. Jadi nggak bisa menyamaratakan semua orang sih memang. Ya dok, tergantung kondisi kulit masing-masing ya dok. Betul. Lalu untuk cara mencegah munculnya sendiri dok, selain mengetahui etiologinya itu ada nggak dok? Oke. Jadi saya selalu mengedukasi pasien saya dengan sebenarnya ada lima pilar terapi, lebih ke atopik sebenarnya. Tapi saya bisa mengimplementasikannya kepada semua dermatitis. Yang pertama edukasi pasti. Jadi semua pasien dengan dermatitis harus kita ajakin ngobrol, kita tanya-tanya lebih mendalam. Yang kita tanyakan adalah satu, pemicunya apa? Faktor pemicunya apa? Balik lagi yang pertama, faktor pemicunya apa? Itu yang harus dicari. Kalau misalkan ketahuan pemicunya, kemudian kita harus hindari pemicunya apa. Yang kedua adalah untuk mencegah kita harus memperbaiki barrier kulitnya. Jadi kita harus memakai pelembab, betul. Jadi karena kerusakan barrier itu akan menyebabkan semakin mudahnya terjadinya iritasi atau alergen masuk ke dalam kulit. Nah kemudian kalau misalkan memang udah terjadi reaksi peradangan, yang dibiarkan lama-lama, obatin langsung. Kalau semakin lama dibiarkan, semakin nggak diobatin, makin luas pasti kan. Dan yang terakhir adalah jangan digaruk. Karena kalau digaruk, itu akan semakin memperburuk kerusakan barrier kulit, semakin memperparah dermatitisnya. Jadi kuncinya memang kalau ada dermatitis, ketahui etiologinya dan jangan lupa kuatin lagi barrier kulitnya ya dok. Betul. Dok, aku pernah dengar kalau misalkan dermatitis itu katanya mungkin bisa salah satunya itu pakai aloe vera atau tea tree oil, itu benar nggak dok? Aloe vera ya, karena aloe vera itu efeknya adalah moisturizing. Ya. Jadi segala jenis moisturizer bisa dipakai untuk memperbaiki yang nomor 2 tadi, faktor yang kedua tadi, memperbaiki barrier kulitnya. Dengan barrier kulit lebih kuat, tentu saja kejadian dermatitis bisa lebih diminimalisir. Tea tree oil justru malah ada efek keratolitiknya. Tea tree oil itu kan biasanya dicampurkan pada produk produk untuk jerawat. Untuk jerawat ya. Itu sebenarnya ada efek antimikrobanya ada, keratolitiknya juga ada. Jadi justru malah menurut saya sih ya tea tree oil ya itu justru akan memberikan efek iritasi. Jadi alangkah baiknya lebih baik aloe vera ya dok yang digunakan. Aloe vera, pelembab apapun sebenarnya sih, salah satunya aloe vera. Kalau untuk yang dikompres air hangat gitu dok, apakah betul bisa untuk membantu meredakan dermatitis? Sebenarnya jangan air hangat ya. Jadi sebenarnya ada kompres itu nggak ada gunanya, ada juga enggaknya. Jadi kan seperti yang tadi di depan itu, tadi kan ada beberapa jenis dermatitis yang kita bagi berdasarkan perjalanan penyakitnya. Ada yang dermatitis akut, ada dermatitis subakut, sama yang kronis. Kalau yang akut itu kan biasanya merah, basah karena digarukin kan, kemudian ada vesikulasi, ada lepuh-lepuhnya, jadi lecet gitu kan. Nah, kompres mungkin jangan dengan air ya, mungkin sebaiknya dengan cairan normal salin, NaCl itu, dengan dikompres itu akan mengeringkan dari erosi atau basahnya tadi, baru kemudian dikasih salepnya.
Kemudian kalau misalkan kondisinya pas dermatitisnya yang udah kronis, itu kan biasanya udah kering, menebal, likanifikasi gitu. Nah, dengan dikompres itu akan memberikan kelembapan pada yang tebal tadi. Kalau dia krusta juga bisa dibersihkan. Kalau dia likanifikasi juga minimal dia akan lebih lembab. Jadi kalau lembab itu kan biasanya akan mempermudah penyerapan obat berikutnya. Jadi memang mending dikompres sedikit, kemudian dikeringin sebisanya baru disalep. Itu akan lebih bagus sih. Cuman kalau pemicunya dermatitis itu karena iritasi, nah kompres itu justru akan memperparah iritasinya, ya kan? Justru akan, apalagi kalau yang panas. Jadi kalau misalkan memang kompres hangat itu sebenarnya nggak disarankan karena untuk kasus dermatitis karena iritasi ya. Jadi justru akan memperburuk kejadian iritasi yang timbul pada kulitnya. Jadi ya tergantung kasusnya. Jadi kalaupun kompres pemakainya normal salin ya dok ya? Betul. Dan untuk kasus yang non iritasi ya dok? Betul. Ya. Lalu kalau dermatitis ini bisa terjadi di bagian kulit mana saja dok? Bisa di bagian kulit mana aja. Tergantung pemicunya apa. Misalkan kaki gitu. Di kaki kan paling sering kan kena air, kena debu, mungkin karena kaos kaki yang keringetan seharian dipakai kerja atau sekolah gitu, keringetan nempel bisa. Kemudian yang sering lagi itu lipatan, mungkin di siku atau di belakang lutut, leher, bawah payudara, di sela-sela paha, semuanya bisa karena lipatan, gesekan di situ, jadinya iritasi, jadinya eksim juga. Kemudian mana lagi yang mungkin tuh? Muka bisa karena matahari, lengan juga bisa karena matahari, karena debu, leher bisa karena debu, badan bisa karena baju yang dipakai, deterjen yang dipakai, pewangi baju yang dipakai. Tergantung dari pemicunya apa. Jadi sebenarnya dengan melihat predileksi dermatitisnya, kita bisa memperkirakan pemicunya apa. Nah, betul. Lalu kalau terjadi dermatitis ini dok, apakah lebih sering di anak-anak dibanding di dewasa atau sebaliknya? Memang di anak-anak lebih sering ya, karena kan barrier kulit anak tuh, terutama bayi kan belum bagus. Jadi sebenarnya kan bayi lahir sampai bayi kurang lebih umur setahun tuh kan sebenarnya barriernya belum benar-benar dewasa lah, benar-benar matang gitu. Nah ya karena belum matang, jadi kemungkinan terjadi dermatitis akan lebih sering, lebih banyak gitu. Memang seiring waktu, seiring usia, barrier kulitnya akan semakin bagus, semakin matang, jadi lebih kuat terhadap lingkungannya. Tapi nggak menjamin juga pada saat ada satu waktu ketika nanti ada pemicunya, kemudian kambuh lagi dermatitisnya. Jadi memungkinkan saja gitu ya? Bisa aja. Ada juga pasien saya yang dari kecil sampai umur 20 tahunan masih atopiknya ada juga. Dari sampai umur 20-30 tahun masih kering gitu. Ada juga. Cuman kan makin gede usia dia makin sadar dong. Dia makin sadar, oh dia punya atopik. Kemudian dia makin bisa ngerawat diri, makin oh iya bisa pakai pelembab lebih sering gitu. Jadinya frekuensinya memang insidensi dermatitis pada usia yang lebih dewasa memang lebih kecil. Lebih kecil daripada usia anak-anak ya dok? Iya. Lalu untuk pengobatannya sendiri itu bagaimana? Pengobatannya berarti kan kita udah ngelewatin pemicunya udah hilang, pelembabnya udah cukup. Oke. Nah berarti yang ketiga pengobatannya apa? Kalau dengan moisturizer tidak bisa menenangkan peradangannya, berarti harus diberikan obat anti radang. Obat anti radang bisa diberikan secara topikal, oles, atau dengan sistemik, minum. Jadi memang harus konsultasi ke dokter. Pasti dok, kalau misalkan ada keluhan serius dari teman-teman di rumah, pasti harus langsung konsultasi ke dokter supaya bisa diobati lebih lanjut. Ya. Lalu kalau dermatitis ini dok, apakah bisa berkembang menjadi sebuah infeksi serius gitu dok? Bisa lah, bisa. Kalau penanganannya nggak benar, penanganan lesi dermatitisnya nggak benar, kemudian dia memang digarukin, lecet, kemudian ada luka terbuka, kan ada lubang tempat masuk bakteri.
ya infeksi bisa terjadi sih. Cuman memang kan ya tergantung usianya, tergantung perawatan dermatitisnya, pengobatannya gitu. Yang salah sih, yang sering kali salah adalah ada yang mungkin mikir kalau lagi sakit jangan dimandiin. Oh iya, itu sering terjadi. Sering banget. Jadi justru malah ketika nggak dimandiin kan bakterinya malah banyak tuh. Jadinya malah terjadi infeksi sekunder sampai bernanah-nanah bau gitu, sering juga. Jadi tetap harus mandi. Cuman mungkin harus diperhatikan mandinya pakai sabunnya apa, mandi jangan pakai air panas, perbaiki barrier kulitnya gitu. Tetap harus mandi. Tetap harus mandi tapi mungkin sabunnya yang lebih gentle ya dok, yang nggak terlalu menyengat wanginya, deterjennya juga nggak terlalu banyak. Ya. Dari teman-teman yang lain masih ada yang mau ditanyain? Ya dok, ditanya kalau dermatitis tuh misal kita mandi tuh lebih baik kan ada detol yang langsung dituang di airnya itu dok. Kalau enggak kita pakai yang digosok itu lebih baik yang mana dok? Mau pakai detol buat apa? Buat mandinya. Perlu nggak kira-kira? Nggak perlu ya. Tergantung. Kalau memang posisinya lagi pas luka-luka bernanah impetigineusa gitu, ya boleh lah. Jadi akan membantu buat ini kan antiseptik kan. Tapi kalau kondisinya pas ketika lagi anak-anak memang kulitnya sensitif, dikasih detol tambah kering loh. Ya kan? Selalu perlu. Itu yang sering orang salah itu. Jadi orang mikir tuh gatal tuh karena bakteri gitu. Jadi kemudian dia pakai detol, mandi pakai detol, pakai cairan detol. Itu nggak perlu. Justru mas sebenarnya apalagi orang tua ya. Orang tua itu kan cenderung kering. Itu sering orang tua tuh malah pakai detol gitu. Kering tambah kering dong, tambah gatal. Justru malah harusnya pakai tetap mandi ya, tapi pakai sabun bayi, pakai yang sabun yang paling ringan. Kemudian jangan pakai air panas mandinya. Kalau punya pelembab pakai pelembab. Nggak selalu pakai, nggak selalu perlu. Pelembabnya itu bebas ya dok, apa aja? Nah pelembab ada teorinya lagi tuh. Pelembab ada 3 macam. Ada kuliahnya kan? Pelembab ada 3 macam. Ada yang humectant, ada yang apa namanya tuh? Yang nutup tuh. Coating lah. Jadi intinya ada pelembab yang membutuhkan air buat dipegang, buat ngelembabin. Ada pelembab yang memang langsung bisa ngasih kelembapan masuk ke dalam kulit. Ada pelembab yang hanya nutupin permukaannya aja, gitu. Misalnya kayak tadi apa contohnya tuh? Aloe vera mungkin campuran sih. Dia bisa ngasih kelembapan ke dalam kulit. Contoh minyak zaitun, nah semua pelembab yang bentuknya base-nya minyak itu hanya coating aja, apa namanya ya, jadi nggak ngasih kelembapan dalam kulit, jadi cuma di permukaan aja, jadi harus makanya kan setelah mandi. Kalau nggak mandi kan yang ditutup ya kulitnya yang kering ya. Terus yang humectant tadi dia harus punya air, kalau nggak mandi kemudian dikasih humectant jadinya malah nyerap air yang di kulit tambah kering. Nah, yaitu ada kandungan masing-masing sih. Semakin mahal pelembab, gampangnya sih ya. Semakin mahal pelembab, semakin dia ngasih kelembapan ke dalam kulit. Gitu. Semua pelembab yang ada tulisannya harus dipakai setelah mandi, itu entah humectant atau yang coating tadi aja. Jadi perlu air kan? Kalau setelah mandi tuh kondisinya masih setengah. Masih ada lembab dikit ya. Jangan basah banget ya. Basah banget hilang lagi. Jadi habis mandi dilap-lap itu, tapi masih ada airnya dikit. Kombinasi 2-3-3-nya juga bisa juga sih. Jadi kalau misalkan mau 3-3-nya bisa. Jadi habis pakai apa ya, aloe vera, kemudian pakai minyak zaitun, nah bisa tuh. Aloe vera dulu, minyak zaitunnya baru tutup. Oke? Ada lagi yang mau ditanya? Terus satu lagi dok, sebenarnya untuk dermatitis itu ada hubungannya sama dapat diperparah dengan aktivitas fisiknya sih? Tergantung dermatitisnya. Dermatitisnya apa dulu? Contohnya aktivitas fisiknya apa? Dan dermatitisnya di bagian mana? Olahraga gitu. Olahraga biasanya keringat kan? Keringat biasanya nempelnya kan di lipatan-lipatan gitu. Jadi dermatitis, ada yang namanya dermatitis intertrigonosa. Pernah dengar?
kayak candidiasis imperliginosa itu kan biasanya dilipatan-lipatan tuh. Nah itu biasanya kalau misalkan keringnya banyak ya dilipatan-lipatan itu jadi iritasi gesekan yang lebih itu. Jadi dermatitisnya lebih berat. Paling gitu. Yang paling sering dilipatan-lipatan ya. Kalau misal berarti selain yang dermatitis, misal dermatitis alergi yang bukan dari keringat, dok. Kalau kita olahraga berarti aman-aman aja. Misal dermatitis. Harusnya aman-aman aja. Ya tergantung alerginya apa. Dengan olahraga kadang lebih relax, nggak stres. Jadi ada yang namanya neurodermatitis, ada nggak? Ya sembuh jadinya bisa juga kan. Jadi lebih nggak stres. Jadi emang tergantung tipe dermatitisnya apa ya? Ya, dan pemicunya dermatitisnya apa betul. Dermatitis banyak pasiennya loh. Dermatitis itu sehari itu mungkin sepertiga pasien saya itu dermatitis, setengahnya dermatitis. Cuman kan ya masing-masing beda-beda kan. Dari bayi sampai orang dewasa sampai lansia banyak. Kalau yang paling umum dijumpai itu biasanya dermatitis apa? Atopik sering pada bayi baru berapa bulan gitu. Terus sama pada orang tua malah. Kalau orang masih muda gini kan biasanya kan ya bisa menjaga lah ya. Kalau orang tua itu kan memang makin usia kan kulit makin lapisan lemak kan makin tipis kan, barrier kulitnya makin tipis, jadinya lebih gampang terjadi iritasi gitu. Pada bayi paling sering sama orang yang usia sekalian. Ya sudah. Yang lain masih ada yang mau nanya? Jadi kan? Kuis? Iya. Kuis apaan? Ada, jadi kita ada sistem kuis gitu, moderatornya nanya ke pesertanya. Ada udah atau dari dokternya juga boleh. Iya aja. Nanti bisa jawab lagi. Enggak ya, nggak bisa. Pertanyaan pertama apa? dari kamu Cip. Yang tulisnya. Yang empuk. Oh yang belum. Ini ada pertanyaannya. Oke, ada kuis nih. Pertanyaan kuis. Apakah sama eksema dan dermatitis? Sama. Sama. Apa saja yang dapat menyebabkan dermatitis? Banyak bisa dari alergi atau terpapar juga. Tergantung bentuk dermatitisnya, perjalanan penyakitnya, bagian mana yang kena. Apakah dermatitis dapat disembuhkan? Ini sering pertanyaan nih pasien nih. Bisa dapat. Tapi kambuh-kambuhan. Nah betul, bisa ditreat, bisa diobatin, tapi nggak bisa sembuh sama sekali. Jadi nggak bisa sembuh sempurna ya dok ya? Ya, jadi kita selalu bilang ke pasien, Bapak ini dermatitis, jadi ada kemungkinan kambuh lagi kalau pemicunya masih ada. Kalau nggak bapaknya bakalan ngeyel tuh, misalkan bapaknya yang sering ya, bapaknya tuh ngurusin sawah, ngurusin kebun gitu. Udah tua dok, nggak ngapa-ngapain, jadi saya ya ngurusin kebun gitu. Ya udah selama dia ngurusin kebun ya kamu harus kasih tahu. Padahal keluarganya juga udah bilang, apa tuh di rumah aja tidur aja nggak ngapa-ngapain. Ada bapaknya main kebun. Oke? Kalau yang dermatitis autoimun itu dok, Apa tuh? yang kan saya 2 kali selama hidup saya nemuin teman saya sama adik kelas saya itu, salah satu teman saya, salah satu adik kelas saya itu nggak pernah istilahnya mohon maaf kulitnya tuh ya seperti dermatitis terus gitu di muka, di leher seperti itu tuh katanya. Jadi kecil? Iya dari kecil. Atopik kali? Atopik ya. Itu lebih ke autoimun ya? Enggak. Atopik kan?
Atopik itu kan dasarnya kan genetik ya, tapi intinya kan barrier kulitnya yang itu, bukan autoimun. Autoimun itu kan kekebalan tubuh sendiri yang reaktif gitu kan maksudnya. Tapi kan enggak, memang barrier kulitnya memang nggak bagus, jadi bahan alergen, bahan kontaktan bisa lebih memicu terjadinya dermatitis, bukan autoimun sih jadinya maksudnya. Berarti istilah dermatitis karena imun itu nggak ada? Saya belum pernah dengar. Mungkin ada istilah yang lain buat nyebutin itu kali ya. Mungkin tadi sebenarnya kita baca lagi. Tadi baca lagi ya. Belum pernah dengar. Karena kayaknya bahasan kita udah cukup luas dan banyak ya dok ya. Aku berharap semoga teman-teman yang hadir di sini dan teman-teman yang nonton di rumah bisa lebih ngerti dan paham lagi terkait dermatitis. Semoga bisa diserap semua ilmunya yang tadi diberikan oleh Dr. Bimo. Aku juga mengucapkan terima kasih banyak ke Dr. Bimo karena udah bersedia membagikan ilmunya ke kita semua. Untuk teman-teman semua jangan lupa tetap nonton dan saksiin terus OSMR Bersandar. See you on our next episode. Dadah.